Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pelamar CPNS dan P3K pada tahun 2023 yang lalu, di mana hal yang sudah lama dinantikan ternyata ada harapan. Informasi terkini dimuat oleh jpn.com pada Kamis 13 Juni 2024 dengan judul BKN tetapkan 422.728 NIP CPNS 2023 dan P3K 2023. Ribuan belum terbit, ini perinciannya. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya terbitnya NIP CPNS dan P3K 2023 tersebut adalah dambaan para honorer dan fresh graduate yang telah melamar CPNS maupun P3K pada tahun 2023 yang lalu. Bahkan sampai sekarang di tahun 2024 tahun ini, sudah bulan Juni, banyak yang masih belum terbit NIP-nya. Jangankan SK dan penempatan, NIP saja pun belum terbit. Mengenai hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu polemik yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Dan ini juga adalah sudah lama dinantikan oleh para honorer maupun fresh graduate yang telah berhasil lulus menerobos seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2023 tersebut. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu bagaimana nasibnya, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat informasi terkini terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh BKN terhadap para CPNS dan P3K hasil seleksi 2023. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menetapkan 422.728 NIP CPNS 2023 dan P3K. Sayangnya masih terdapat 8.600 NIP yang belum diterbitkan. Pelaksana tugas Karohumas BKN Vinodita Tama mengatakan, sesuai data per 10 Juni, total NIP CSN 2023 yang ditetapkan sebanyak 422.728 orang, terdiri dari 405.110 NIP P3K 2023, NIP CPNS 2023 ada 17.618. Jadi total CPNS 2023 dan P3K juga yang mengisi daftar riwayat hidup atau DRH sebanyak 431.328 orang. Dari jumlah tersebut yang belum kantongi NIP sebanyak 8.600. Ini kata Vino yang dihubungi jpn.com pada Kamis 13 Juni. Untuk dapat P3K, data P3K ya, untuk data P3K 2023 lanjutnya jumlah honorer yang lulus sebanyak 412.608, total peserta yang mengisi DRH sebanyak 411.127 orang. Jadi dari jumlah tersebut yang belum mendapatkan NIP P3K ada 6.017 peserta. Adapun perincian data CPNS 2023 dan P3K sebagai berikut. CPNS 2023 formasi 28.834. Dinyatakan lulus 20.862 orang. Kemudian mengisi DRH 20.201, terbit NIP 17.618.
Yang kedua, P3K guru. Formasi 295.788 orang, dinyatakan lulus 230.630. Kemudian yang mengisi DRH 230.318 orang. Kemudian NIP terbit 228.005 orang. Berikutnya P3K tenaga kesehatan. Formasi ada 166.595 orang, dinyatakan lulus 125.105 orang. Mengisi DRH 124.936 orang, NIP terbit 121.949 orang. Kemudian P3K tenaga teknis atau P3K teknis Bapak Ibu ada formasinya 75.949, lulus 55.873 orang. Berhasil mengisi DRH 55.684 orang, NIP terbit 55.156 orang. BKN terus memproses penetapan NIP CPNS 2023 dan P3K 2023, ucap Vino. BKN juga mengimbau agar instansi yang sudah diterbitkan NIP CPNS dan P3K segera menerbitkan SK agar aparatur sipil negara yang disebut dan ASN-nya bisa mendapatkan hak-haknya. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang menjadi satu dambaan seluruh Bapak Ibu honorer. Demikian juga dengan para fresh graduate yang telah berhasil lulus mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun 2023 yang lalu. Sebagaimana himbauan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, bahwa bagi yang sudah terbit NIP CPNS maupun P3K-nya, agar Pemda segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan atau SK pengangkatannya, agar para ASN-nya yang baru saja dinyatakan lulus tersebut bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Nah, tentunya Bapak Ibu, hal ini adalah beban pemerintah daerah untuk segera memproses amanat dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BKN dan Kementerian Pan-RB, agar para honorer dan fresh graduate yang telah berhasil lulus mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun 2023 tersebut bisa meraih harapannya pada tahun 2024 tahun ini dengan terbitnya SK pengangkatan menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.